Hari ini pergi ke Museum Pancasila Sakti atau disebut Museum Lubang Buaya, di mana kejadian G30 SPKI katanya di sini nih. Kita lihat yuk. Ini mobil PN Arta Yasa. Coba kita lihat di sini. Diresmikan oleh Kapus Jalan ABRI. Secara singkat, mobil truk Dodge I tahun ini 1961. Ini adalah mobil yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Syah Blok M. Nah, ini adalah mobilnya tuh, warna biru. Dodge. Plat nomor B2982L. Nah, ini udah menjadi asetnya Peruri katanya, seperti itu guys. Kita lanjut ke yang setelahnya nih. Ini ada dapur umum nih, public kitchen. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober. Nah, ini tahun 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum tuh tulisannya tuh. Anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Coba kita masuk ke dalamnya. Oh, BTW guys, ini tidak boleh didudukin ya guys. Karena ini merupakan aset sejarah dari miliknya TNI. Pusjarah kalau nggak salah, Pusjarah TNI. Nah, ini kualinya nih buat masak-masak tongseng, ini buat masak semur, bisa semur nih di sini. Nah, ini bisa genteng asli nih, tuh. Asli guys. Tuh, ini kendinya kalau buat mandi. Tapi sini ada makhluk halus dah guys tuh. Nah, nih makhluk halus ya guys. Gimana ini? Tidur terus ini penjaganya. Selanjutnya kita masuk ke pos komando nih tuh. Pos komando digunakan sebagai pos komando pasukan tugas menculik para polusi. Jadi antek-antek PKI nih dia ngumpulnya pada di sini nih, pada nyebat di sini. Pada goleran ini, garuk-garuk. Nah, di sini lagi gabut nih. Nah, ini si komando G30 SPKI ini nih. Jahit baju pahlawan. Baju tentaranya, sorry. Masa pahlawan. Kalau lapar tinggal ngecil di sini, minum. Mabok di sini nih, makan. Kalau ngantuk udah kemabokan nih, tidur di sini dia, guys. Nah, tuh kalau sebatnya outdoor ada bisa sebat di outdoor. Entah kenapa ya guys, di sini tuh banyak sekali kendi-kendi, guys. Apa kendi ini sebagai barang langka pada zaman itu ya, barang mewah mungkin. Nah, tuh. Ini lemari-lemari tuh. Atau itu tumblernya udah zaman PKI kali ya, nggak tahu deh. Tuh. Nih tempat tiduran yang tadi. Lemari juga dari jati nih kayaknya. Oh, bagus ya, bilik dari bambu. Nih, sekarang nih kita bergeser lagi ke tempat berikutnya nih. Kalau ini ada soundnya. Nah, ini apa kayak ini guys tempatnya? Kita lihat ya, tulisannya ada di sini. Ini namanya rumah penyiksaan. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan dari BAP-nya. Ini tempat ini menjadi tempat penyiksaan para jenderal-jenderal yang disiksa oleh para antek-antek PKI. Tuh, tulisannya tuh. Oh. BAP bukan bab. Masa bab. Mungkin. Di sini gue dijelasin nih guys, siapa aja yang disiksa di sini tuh. Maijen Suprapto, Brigjen TNI Sutoyo, Letu, PA Tendian tuh dulu terkenalnya halte aja. Tendian tuh pahlawan guys, yang salah guys. Jas merah, jangan lupa jas sekali lupa sejarah guys. Kalau kita lihat dari sisi sininya, nah ini ada Maijen TNI S Parman ini, sedang dia mau disurulit tuh, dia bawa BR mukanya tuh. Ini tuh ibu udah tua, bukan ini malah nyiksa
hutan ya. Berduka cita ya guys ya, jangan lupa mengingat kita untuk para pahlawan yang gugur pada kejadian ini. Kita pindah ke tempat selanjutnya. Ini adalah tempat yang utama di sini, lubang buaya alias sumur maut tuh. Sumur maut pada tanggal 1 Oktober 1965 tuh. Meter untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Ini secara sejarah sih guys, ini sih sangat sadis ya. Jadi sudah dibunuh, siksa dari sono, cemplungin ke sini, udah kayak sop alias dikubur hidup-hidup guys. Coba kita lihat. Nah ini nih sumur mautnya tuh. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Jadi menurut para jenderal-jenderal itu, walaupun dia dikubur, tetapi nilai Pancasila yang hadir sekarang itu tidak akan hilang walaupun mereka mati. Ya begitulah guys tuh cerita guys. Sangat sadis ya guys ya. Sebagai rasa wujud mengenangkan para jasa-jasa pahlawan, dibuatlah ini tuh patung Bhinneka Tunggal Ika Garuda tuh. Ada patung jenderal-jenderalnya. Ada berapa guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenderal alias Ronaldo. Itulah guys cerita singkat dari perjalanan menjelajah sumur lubang buaya alias monumen Pancasila Sakti. Tuh ini juga ada tuh serambi penyiksaan. Tuh yang tadi nyambungkan tempat penyiksa. Cuman sekarang tuh areanya udah dibagusin guys. Di situ ada lapangan. Ini kalau upacara 30 September atau 1 Oktober ini di sini biasanya guys. Jalan-jalan pada ditutup. Pak Presiden datang ke sini biasanya guys. Cuman nggak tahu ini kejadiannya apakah masih terus berlanjut atau tidak. Setahu saya sih setiap tanggal 30 September itu ada pemutaran film ya, yang film itu sekitar 4 jam apa 5 jam ya kalau nggak salah. Itu lama sekali ya. Cuman di dalamnya mengandung cerita-cerita yang memukakan fakta bahwa PKI itu pada zaman saat itu sangat sadis ya guys ya. Cukup sudah guys perjalanan penjelajahan ke Museum Lubang Buaya alias Museum Pancasila Sakti. Bagi kalian yang mau kesini bayar hanya 5.000 saja guys, tidak perlu banyak. Tapi untuk pelajar atau mahasiswa kalau nggak salah dia 3.000, parkir mobil 3.000, parkir mobil 5.000, parkir motor 3.000. Itu aja lo guys. Sampai ketemu lagi di pengulikan selanjutnya. Bye bye.